Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Cahyo Wibisono. Di sini saya akan mempresentasikan hasil 3 review jurnal untuk UAS Computer Network dan Information System. Jadi di sini ada 3 jurnal yang sudah saya dapatkan dan juga sudah saya review. Di sini yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi penyimpanan data cloud computing sebagai solusi pendukung kerja yang ditulis oleh Saprudin dan Dian Megawati dan Diana Durbin Hutagalung yang diterbitkan pada bulan Desember tahun 2022. Adapun di sini untuk jurnal sendiri itu mengangkat tema tentang pemanfaatan teknologi cloud computing dalam mendukung aktivitas kerja, terutama di era digital yang menuntut efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan data. Adapun teknologi cloud computing ini telah menjadi solusi utama sebenarnya dan untuk berbagai sektor yang memerlukan akses cepat ke data tanpa terbatas oleh lokasi fisik. Adapun fokus utama paper ini adalah untuk mengangkat isu-isu yang terkait dengan penerapan cloud computing mulai dari manfaat hingga tantangan yang akan dihadapi. Nah, sebenarnya untuk penulisan jurnal ini sendiri itu penulis menuliskan tentang materi-materi ataupun isu-isu tentang cloud computing yang disampaikan mereka melalui PKM ataupun program pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk di sini sendiri itu penulis itu melakukan penyampaian materi itu pada sekolah Al-Ghazali, SMA Al-Ghazali di Kabupaten Bogor. Nah, adapun untuk topik yang diangkat oleh penulis ini sendiri itu adalah untuk digitalisasi arsip yang menggunakan cloud computing. Nah, adapun di sini penulisnya itu memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama itu adalah meminimalisir risiko kehilangan dokumen. Terus ada penemuan kembali dokumen yang lebih cepat. Mungkin ini maksudnya itu adalah untuk mencari arsip-arsip yang lebih lama, yang sudah lama dan bisa dicari secara cepat seperti itu. Terus kemudian ada pengindeksan yang lebih fleksibel. Jadi untuk penyusunan datanya itu tersendiri sudah terakomodir dengan baik. Jadi jika arsip itu ingin dicari sewaktu-waktu, uh, orang itu dapat menemukan arsip itu secara lebih cepat. Terus untuk berbagi informasi lebih mudah, kemudian menghemat biaya produksi arsip karena tidak menggunakan tinta dan kertas lagi. Terus karena jurnal ini diterbitkan pada saat COVID ataupun pandemi, jadi di sini menulis tentang mengatasi minimnya SDM kearsipan. Terus yang terakhir itu ada mempermudah proses data recovery karena prosesnya itu sudah di backup secara cloud, jadi dapat direcovery secara berkala seperti itu. Terus juga di sini penulis juga menjelaskan tentang metode pelaksanaannya itu sendiri. Ini beberapa sebenarnya tidak terlalu terkait dengan cloud computing karena di sini penulis menuliskan tentang metode pelaksanaan penyampaian materinya itu sendiri. Kita langsung saja ke hasilan pembahasan. Nah, jadi di sini untuk hasil pembahasannya sendiri itu terdapat beberapa isu utama pada cloud computing ya. Kalau pada jurnal yang mereka tulis. Yang pertama itu adalah tentang keamanan dan privasi data. Yang kedua itu ada aksesibilitas dan konektivitas. Terus yang ketiga itu ada efisiensi biaya. Keempat itu ada skalabilitas dan integrasi. Terus untuk isu utamanya ada 4 poin tersebut dan kemudian ada manfaatnya juga yang seperti sudah dijelaskan oleh penulis tadi, yaitu yang ada pertama itu adalah kolaborasi yang lebih baik karena cloud computing memungkinkan banyak orang untuk berkolaborasi secara real time. Jadi jika misalkan ada banyak orang yang tidak di lokasi yang sama, tetapi orang tersebut dapat mengakses platform yang sama seperti Google Drive ataupun Microsoft OneDrive ataupun service cloud computing yang lain.
Terus yang kedua itu ada cadangan dan pemulihan data yang seperti disebutkan oleh penulis sebelumnya. Terus yang ketiga itu adalah efisiensi operasional, karena serba digital dan semua orang hampir semuanya sekarang memegang gadget, jadi harusnya itu cukup mempermudah ya untuk orang untuk uh, melakukan digitalisasi arsip, kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat itu ada mobilitas kerja. Yang dimaksud mobilitas kerja ini sebenarnya hampir sama dengan efisiensi operasional ya, karena akses data melalui perangkat apapun yang terhubung ke internet itu kan memungkinkan semua orang untuk tetap produktif di mana saja, kurang lebih seperti itu. Terus untuk tantangannya sendiri pada cloud computing itu ada dua, yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi dan juga yang terakhir itu ada ketergantungan penyedia layanan. Jadi yang pertama itu kepatuhan terhadap regulasi itu sendiri adalah beberapa faktor seperti kesehatan ataupun keuangan yang diatur oleh regulasi ketat terkait penyimpanan dan pengelolaan data. Jadi penyedia layanan cloud ini harus memastikan sebenarnya apakah layanan mereka itu mematuhi regulasi ini seperti GDPR atau General Data Protection Regulation ataupun HIPAA, Health Insurance Portability dan Accountability Act di Amerika Serikat. Terus yang kedua itu ada ketergantungan pada penyedia layanan, yaitu maksudnya itu adalah sendiri adalah migrasi ke cloud itu membuat organisasi menjadi secara tidak langsung itu bergantung pada penyedia layanan tersebut. Jadi sehingga jika ada terjadi gangguan ataupun misalkan servernya mati untuk penyedia layanan cloud computing tersebut, kemungkinan besar ke organisasi tersebut menghadapi kesulitan besar dalam mengakses data ataupun menjalankan operasional. Jadi untuk kesimpulan dari jurnal yang ditulis oleh mereka ini adalah cloud computing merupakan solusi yang efektif untuk mendukung kebutuhan kerja modern, terutama dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan aksesibilitas data. Meski menghadapi tantangan seperti isu keamanan, biaya, dan konektivitas, sebenarnya manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar untuk memaksimalkan potensi cloud computing itu sendiri. Jadi, sebenarnya organisasi yang membutuhkan cloud computing itu sendiri perlu merancang strategi implementasi yang mencakup pengelolaan risiko, pemilihan penyediaan yang tepat dan pelatihan penggunaannya seperti itu. Oke, baiklah kita lanjut ke jurnal yang kedua yaitu tentang mitigasi risiko cybercrime terhadap keamanan sistem komputasi awan ataupun cloud computing pada suatu perusahaan yang ditulis oleh Desi Aryani, Ariana Dianda, Absyarina. Adapun jurnal ini sendiri dipublish pada bulan Desember pada tahun 2024. Baiklah, untuk jurnal ini sendiri itu membahas tentang keamanan dalam penggunaan sistem cloud computing oleh perusahaan, khususnya risiko yang muncul akibat cybercrime. Jadi fokus utama pada penelitian ini adalah identifikasi ancaman utama, kemudian ada analisis dampak terhadap sistem cloud dan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko serangan pada cloud computing. Dengan adopsi cloud computing yang terus meningkat, keamanan menjadi isu yang cukup kritis untuk memastikan perlindungan data dan kelangsungan bisnis. Jadi pada jurnal ini sendiri itu ada beberapa tentang penyerangan cybercrime sendiri. Di sini ada beberapa yaitu dari serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Itu adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan cloud itu tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan traffic ataupun lalu lintas palsu yang mengakibatkan perusahaan kehilangan akses ke data ataupun layanan penting lainnya. Terus yang kedua itu yang sering terjadi adalah pencurian data yang memungkinkan untuk data-data sensitif perusahaan ini menjadi target utama yang dapat melalui beberapa metode ya seperti metode phishing, eksploitasi celah keamanan ataupun insider threats. Terus yang ketiga itu seperti biasa ada beberapa virus yaitu ada ransomware dan malware. Bedanya adalah untuk ransomware itu sendiri penyerang mengenkripsikan data perusahaan. Jadi data-data yang terkait dengan perusahaan itu dienkripsi sehingga perusahaan tersebut tidak bisa mengakses ataupun membuka uh, file yang sudah terkena ransomware tersebut dan kemudian meminta tebusan agar diberikan akses ataupun memberikan kunci untuk mendeskripsikan lagi file yang sudah transkripsi sebelumnya. Terus yang keempat itu ada malware yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
Kalau untuk malware sendiri ini itu adalah biasanya menginjek ke dalam sistem melalui file yang diunggah ke cloud computing di server perusahaan itu sendiri sehingga dapat merusak integritas sistem ataupun mencuri data sensitif. Terus yang kelima itu ada serangan insider. Maksudnya serangan insider sendiri adalah ancaman dari dalam organisasi sih, seperti karyawan ataupun mitra yang memiliki akses ke sistem sehingga mereka bisa secara diam-diam mencuri data tersebut dan membocorkan ataupun menyalahgunakan data perusahaan tersebut seperti bisa dijual ataupun untuk kepentingan pribadi. Nah, adapun untuk dampak serangan cybercrime itu ada beberapa ya, seperti gangguan operasional, ada eh, kerugian finansial, ada kerusakan reputasi dan kehilangan data. Seperti itu. Jadi ada beberapa dampak dari serangan cybercrime itu sendiri. Terus yang kemudian itu kita lanjut lagi untuk ke strategi mitigasinya untuk mencegah hal-hal tersebut bisa terjadi, yaitu pertama itu adalah yang pasti adalah peningkatan keamanan sistem, yaitu bisa menggunakan firewall ataupun mengenkripsikan data-data ataupun file-file. Terus yang kedua itu adalah mengadopsi sistem autentifikasi multifactor atau MFA untuk akses ke data cloud-nya itu sendiri. Terus yang kedua itu ada monitoring dan deteksi ancaman, yaitu terdapat dua cara. Itu yang pertama adalah menggunakan perangkat lunak pemantauan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Yang kedua ada memanfaatkan sistem berbasis AI untuk menganalisis pola serangan dan mengidentifikasi anomali ataupun aktivitas yang cukup mencurigakan juga. Terus yang ketiga itu ada pelatihan karyawan, karena tadi sebelumnya itu ada tentang serangan insider tadi. Jadi untuk pelatihan karyawan ini menurut saya ada cukup penting. Jadi yang pertama itu adalah memberikan pelatihan keamanan cyber untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap phishing dan juga virus. Terus yang kedua itu ada membuat kebijakan keamanan yang ketat terkait penggunaan perangkat dan akses data. Terus yang keempat itu ada backup data secara berkala. Ini cukup penting karena untuk meminimalkan dampak kehilangan data akibat serangan ransomware ataupun malware ataupun kemungkinan kerusakan dari virus lainnya. Terus yang kelima itu ada evaluasi dan audit keamanan, yaitu untuk mengidentifikasi celah keamanan pada sistem ya. Jadi um, sistem akan diaudit dan juga dievaluasi jika terdapat celah-celah keamanan yang dapat dirusak oleh virus ataupun yang lainnya. Terus yang kedua itu ada berkolaborasi dengan penyedia layanan cloud untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Terus yang keenam itu ada memilih penyedia layanan cloud yang aman karena ini cukup penting juga. Jadi diharapkan untuk organisasi ataupun perusahaan itu dapat memilih penyedia layanan cloud yang memiliki sertifikasi keamanan seperti ISO 27001. Terus yang kedua itu ada memastikan penyedia pelayanan itu mendukung kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR ataupun HIPAA seperti di jurnal yang pertama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau untuk kesimpulan dari jurnal ini sendiri itu, paper ini menegaskan pentingnya mitigasi risiko cybercrime untuk memastikan keamanan sistem cloud pada perusahaan dengan langkah-langkah seperti peningkatan keamanan, deteksi ancaman, pelatihan karyawan, dan pencadangan data. Organisasi ataupun perusahaan dapat meminimalkan risiko dan dampak serangan dunia maya. Dan juga sebenarnya yang cukup penting adalah memilih penyedia layanan cloud yang terpercaya juga menjadi faktor kunci untuk mendukung sistem yang aman dan handal. Kurang lebih seperti itu. Baiklah kita lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu tentang pengembangan database terdistribusi untuk aplikasi cloud computing yang ditulis oleh Selvisa Fitriani dan Ryan Firdaus. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2024. Adapun untuk latar belakang jurnal ini itu adalah untuk
mengeksplorasi pengembangan sistem basis data terdistribusi untuk mendukung aplikasi cloud computing yang diharapkan dapat membuat kebutuhan cloud computing ini dapat lebih menjadi efisien, handal, dan scalable, dan menjadi solusi untuk pengelolaan data yang tersebar di berbagai lokasi fisik, sehingga memungkinkan peningkatan performa dan ketersediaan layanan. Jadi untuk sistem basis data terdistribusi ini juga dirancang untuk mengelola data yang tersebar di beberapa node ataupun server. Teknologi ini juga itu memberikan keuntungan seperti skalabilitas, ketersediaan tinggi, dan kecepatan akses data yang lebih baik. Namun, sebenarnya ada kekurangan di kompleksitas dalam pengelolaan replikasi data, dan konsistensi tetap menjadi tantangan utama yang dibahas pada paper ini. Adapun ada beberapa konsep dasar yang dibahas oleh penulis pada jurnal ini, yaitu dari konsep database yang terbagi juga di dalamnya ada arsitektur basis data terdistribusi yang menjelaskan tentang seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan itu adalah database ini disimpan pada client server yang dimana datanya dikelola oleh beberapa server di lokasi yang berbeda. Terus data ini juga diatur dalam partisi untuk memastikan efisiensi penyimpanan dan akses. Terus yang kedua itu ada tentang replikasi dan konsistensi data. Replikasi data itu sendiri adalah data yang sama yang disalin ke beberapa server untuk memastikan ketersediaan dan pemulihan cepat jika terjadi kegagalan. Terus yang kedua itu adalah konsistensi. Itu adalah sistem menggunakan algoritma CAP, yaitu konsistensi availability partition tolerance untuk menyeimbangkan antara ketersediaan dan konsistensi. Terus yang ketiga itu ada pada paper ini juga menjelaskan tentang manajemen transaksi terdistribusi, yaitu yang menjelaskan tentang dua hal, yaitu menggunakan protokol seperti two-phase commit atau 2PC ataupun Paxos untuk memastikan integrasi transaksi di seluruh node. Dan juga paper ini menyoroti tentang tantangan dalam memastikan transaksi tetap atomik dalam lingkungan yang terdistribusi. Terus yang keempat itu juga di sini konsep dasar yang menjelaskan pada paper ini adalah tentang skalabilitas dan kinerja. Sistem yang dirancang untuk dapat menambah kapasitas tanpa mengganggu operasional, dan juga teknik indexing ataupun query optimization digunakan untuk meningkatkan performa pencarian data. Kemudian juga di sini pada paper ini juga itu menjelaskan tentang ada beberapa layanan cloud computing yang disediakan oleh suatu organisasi. Itu ada beberapa, yaitu ada yang pertama itu ada Infrastructure as a Service atau IaaS yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan pemrosesan server ataupun ruang penyimpanan, kemampuan jaringan, dan sumber daya komputer. Terus yang kedua itu ada platform as a service yang memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi yang telah mereka beli ataupun buat di infrastruktur cloud computing penyedia menggunakan bahasa dan alat yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing ya maksudnya. Terus yang ketiga itu ada software as a service atau SaaS, memberikan kesempatan kepada klien untuk menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh penyedia layanan yang kompatibel dengan cloud computing. Terus di sini juga ada beberapa karakteristik yang dijelaskan oleh penulis tentang cloud computing, yaitu adalah yang pertama adalah on-demand self-service, yang maksudnya adalah aspek cloud computing yang memungkinkan pengguna untuk secara mandiri memasok semua kebutuhan dan operasi terkait dengan cloud computing itu sendiri. Terus ada broad network access yang maksudnya adalah komputasi awan, memungkinkan penyediaan layanan kepada konsumen melalui berbagai platform dan media akses seperti komputer desktop, ataupun laptop, ponsel, dan smartphone ataupun device lainnya. Terus yang ketiga ada resource pooling. Resource pooling ini sendiri adalah fitur cloud computing yang memungkinkan sumber daya komputer diaktifkan di beberapa lokasi fisik, tapi tidak terpusat di satu lokasi. Jadi ada virtualisasi lah ataupun komponen fundamental dari teknologi cloud computing itu sendiri. Terus yang keempat itu ada rapid elasticity, adalah suatu fitur cloud computing yang memungkinkan fleksibilitas yang cepat dalam layanan awan atau pelayanan cloud untuk memenuhi permintaan pengguna saat
muncul, kurang lebih seperti itu. Terus ada yang kelima itu ada mission service yang memungkinkan evaluasi layanan cloud dan merupakan mungkin salah satu aspek penting dari cloud computing itu sendiri. Karena ini mengevaluasi kualitasnya cloud yaitu berupa QoS, QoE dan kualitas QoS dan QoE yaitu kualitas layanan dan kualitas pengalaman kurang lebih seperti itu. Kemudian pada jurnal ini juga itu menjelaskan beberapa keunggulan basis data terdistribusi dalam cloud computing yaitu ada pertama itu ada yang paling penting adalah ketersediaan tinggi ataupun high availability, terus yang kedua itu ada scalabilitas horizontal, yang ketiga itu ada fleksibilitas lokasi data, dan keempat adalah recovery data. Nah, adapun sebenarnya ada beberapa tantangan jika ingin mengimplementasikan basis data terdistribusi ini pada layanan cloud computing. Yang pertama itu yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi. Yang pertama ada konsistensi data, terus yang kedua itu ada latensi jaringan. Nah, yang dimaksudnya itu adalah jarak fisik antara node dapat meningkatkan waktu akses data terutama dalam transaksi yang membutuhkan sinkronisasi tinggi. Jadi jika node-nya itu jarak fisik antara node-nya itu cukup jauh, jadi kemungkinan waktu akses data itu cukup agak lama. Terus yang ketiga itu adalah keamanan. Terus yang keempat adalah biaya operasional karena implementasi dari pemeliharaan sistem basis data terdistribusi ini membutuhkan sumber daya yang signifikan karena harus memiliki beberapa server cadangan yang tidak terletak di lokasi yang sama. Jadi untuk kesimpulannya itu sendiri, pada paper ini pengembangan basis data terdistribusi itu merupakan langkah penting dalam mendukung aplikasi cloud computing yang semakin kompleks sebenarnya. Dengan fitur seperti replikasi, skalabilitas, dan ketersediaan tinggi ini, sistem ini memberikan solusi untuk kebutuhan pengelolaan data modern. Namun, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, tantangan seperti konsistensi data, latensi jaringan, dan keamanan memerlukan pendekatan ataupun fokus yang lebih dalam rancangannya. Paper ini memberikan panduan yang komprehensif bagi pengembang dan peneliti agar dapat memahami dan mengimplementasikan sistem basis data terdistribusi yang efektif untuk cloud computing. Adapun uh, 3 jurnal tersebut adalah hasil review untuk UAS Computer Network dan Business Information. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.